ini yang dikhawatirkan, tindakan pemerintah untuk mencabut izin ke-28 perusahaan itu hanya gimmick semata, gitu. Hanya untuk meredam kekecewaan masyarakat di Sumatera terkait dengan bencana yang terjadi. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu secara prinsip itu bisa digugat. Misalnya masyarakat bisa menggugat secara bersama-sama pemerintah dan perusahaan itu untuk melakukan beberapa hal atau tindakan yang penting untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, untuk merestorasi, memulihkan hak-hak masyarakat yang timbul akibat bencana di Sumatera. Prosesnya bisa melalui gugatan perdata misalnya, legal standing, ataupun citizen lawsuit misalnya. Semua masyarakat di Indonesia bisa yang concern terhadap isu masyarakat, lingkungan, bisa menggugat perusahaan dan pemerintah secara bersama-sama ke pengadilan. Hukum tidak boleh berhenti hanya di atas meja birokrasi. Halo Sobat Integritas, kembali lagi di Visi Hukum, saya Emerson Yunto. Pernahkah Anda membayangkan seorang yang sudah dicabut SIM-nya, surat izin mengemudinya, tapi tetap bebas menyetir di jalan raya tanpa ditilang? Aneh bukan? Tapi itulah yang terjadi di panggung hukum dan lingkungan kita saat ini. Kita dikejutkan dengan fakta bahwa ada puluhan atau lebih tepatnya 28 perusahaan yang izinnya sudah dicabut akibat keterlibatannya dalam peristiwa bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun faktanya mereka masih tetap beroperasi, masih bisa mengeksploitasi lahan hutan ataupun tambang dan seolah-olah kebal hukum. Apakah pencabutan ini hanya formalitas di atas kertas? Atau ada tangan kuat di balik istana yang membiarkan pelanggaran ini terus terjadi? Hari ini kita akan membedah anomali hukum ini bersama Bung Wahyu Wagiman, praktisi hukum dari satu Visi Law Office yang juga dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia dan juga lingkungan. Apa kabar Bung Wahyu? Baik Mas Emerson. Oke, kita mulai diskusinya. Bung Wahyu, secara logika hukum yang paling dasar, jika sebuah izin perusahaan sudah dicabut, bukankah seluruh aktivitasnya di lapangan itu berhenti total saat itu juga? Apa dasar hukum yang memungkinkan mereka tetap boleh ngantor, boleh beroperasi? Kira-kira dalam konteks ini kenapa Mas Wahyu? Secara teknis tidak ada alasan yang memberikan dasar untuk perusahaan itu beroperasi kembali setelah izinnya dicabut. Itu hal pertama yang harus kita tegaskan. Karena dasar mereka berjalan beroperasi sebagai perusahaan adalah izin. Dan izin ini sudah sangat lengkap gitu ya, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan izin lokasi sampai izin operasional itu sudah ada, harus sudah ada mereka punya gitu ya. Ketika semuanya dicabut, dasar mereka ada itu tidak ada lagi. Dasar mereka berpikir dan bergerak sebagai satu perusahaan seharusnya secara otomatis menjadi hilang gitu ya. Ketika izinnya dicabut. Itu prinsip pertama. Yang kedua, kalau mereka masih beroperasi di lapangan, masih beroperasi, kita harus cek operasional mereka itu dalam kerangka apa. Apakah dalam kerangka membenahi utang tertinggal akibat operasional terdahulu atau memenuhi hak-hak pekerjanya. Nah, jadi kita harus bedakan secara detail mereka beroperasi dalam kerangka apa. Kalau mereka beroperasi dalam kerangka memenuhi hak-hak pekerja, itu sangat bagus gitu ya. Dalam arti mereka bertanggung jawab terhadap pekerja yang terdampak akibat disebutnya izin operasional perusahaan tersebut. Tapi ketika mereka masih melakukan eksploitasi misalnya, masih melakukan penambangan, masih melakukan aktivitas pertambangan, secara otomatis kita bisa katakan mereka sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan tentu satu hal yang kita tahu, ketika ada pelanggaran, maka penegakan hukum harus segera dilakukan. Aparat penegak hukum, kepolisian misalnya, Kementerian Lingkungan atau Kementerian Kehutanan harus bergerak untuk membenahi menegakkan hukum terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan yang sudah dicabut izinnya oleh pemerintah.
Itu yang harus diingat dan dijelaskan gitu ya. Ya, jadi ada pernyataan dari pihak istana, pemerintah yang seolah-olah memaklumi operasional ini dengan alasan ekonomi atau transisi. Jadi ini kan sepanjang tidak mengganggu beroperasinya dan punya dampak bagi masyarakat, katanya dikasih lampu hijau tuh, silakan beroperasi meskipun izinnya dicabut gitu ya. Nah, dari perspektif hukum administrasi negara, apakah pemakluman ini punya dasar atau justru jadi pembangkangan hukum? Nah, ini yang perlu diperjelas gitu ya. Istana memberikan lampu hijau dalam kerangka apa? Untuk perusahaan yang sudah cabut izinnya beroperasi kembali. Karena ketika dicabut secara otomatis mereka harus mengulang perizinan baru untuk memulai aktivitas perusahaan yang baru lagi. Dan jedanya kalau kita lihat dari pencabutan izin sampai dengan katakanlah ada restu dari istana, itu perlu kita pertimbangkan juga apakah itu masuk akal saat dicabut kemudian beroperasi kembali tanpa ada proses yang jelas yang dilalui oleh perusahaan untuk melakukan operasional aktivitas yang baru gitu ya. Nah, ketika itu tidak ada dasar yang jelas untuk perusahaan itu beroperasi kembali, tentu ini menjadi pertanyaan besar gitu ya bagi masyarakat terkait dengan keseriusan pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap berkontribusi terhadap bencana yang terjadi di Sumatera. Kita bisa lihat bagaimana dampak yang besar terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan sampai sekarang proses pemulihannya pasti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Sementara perusahaan belum diberikan sanksi yang cukup optimal gitu ya. Mereka belum melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Karena seharusnya begitu izin dicabut itu tidak berhenti di situ. Izin cabut dikenai denda misalnya, kemudian diperintahkan perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak, terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat operasional perusahaan yang dicabut itu. Jadi itu satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan antara pencabutan izin, pemulihan lingkungan, dan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Itu satu hal yang harus dilakukan secara otomatis gitu ya. Ketika izinnya dicabut, sudah ada ketentuan bahwa perusahaan itu dianggap melanggar undang-undang merusak lingkungan. Jadi ini kayaknya cuman omon-omon aja ya Mas. Jadi seolah-olah pemerintah ingin menjelaskan pada publik atau menyampaikan pada publik bahwa pemerintah tegas gitu ya menindak perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai dalang bencana yang muncul di Sumatera gitu ya, di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Namun faktanya tetap mereka bisa beroperasi. Jadi kalau kawan-kawan suka cerita nih seperti hanya zombie kan. Jadi secara fisik dia udah meninggal. Ya. Tapi dia masih bisa berjalan gitu ya, masih bisa jalan. Gitu. Nah ini yang dikhawatirkan tindakan pemerintah untuk mencabut izin ke-28 perusahaan itu hanya gimmick semata gitu ya. Hanya untuk memenuhi meredam kemarahan masyarakat, meredam kekecewaan masyarakat di Sumatera terkait dengan bencana yang terjadi. Ini yang tentu sangat dikhawatirkan kalau ini hanya gimmick gitu ya. Mudah-mudahan sih kita sangat berharap bahwa pemerintah betul-betul konsisten untuk penegakan hukum, menjadikan hukum sebagai panglima di era pemerintahan Presiden Prabowo. Termasuk juga menjadikan lingkungan sebagai satu hal yang harus betul-betul diperhatikan. Sehingga bencana ekologis di Sumatera tidak terulang kembali gitu ya. Dan menjadi pembelajaran bahwa perizinan yang tidak terkontrol dampaknya sudah sangat jelas terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Sehingga dengan cabutnya 28 perusahaan ini seharusnya sudah ada pembelajaran yang jelas ya bagi pemerintah untuk mengontrol perizinan, untuk mengawasi jalannya perusahaan secara betul, secara benar gitu ya, sehingga perusahaan menjalankan bisnisnya tanpa mengurangi atau merusak kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Karena kalau kita lihat bencana di Sumatera misalnya, sangat kontras antara keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan dampak lingkungan dan dampak terhadap masyarakat. Kita mungkin akan butuh waktu 30-50 tahun Untuk untuk merestorasi semua kerusakan yang terjadi di Sumatera. Belum lagi kehilangan harta benda nyawa yang dialami oleh masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ketika izin dicabut tapi mereka dibiarkan beroperasi, ini bisa dikatakan sebagai impunitas buat korporasi itu nggak sih? Betul, kita bisa melihatnya sebagai ketidakseriusan gitu. Pemerintah untuk pertama untuk menegakkan hukum, yang kedua ini kita juga bisa lihat sebagai tidak adanya empati terhadap masyarakat korban bencana di Sumatera. Bagaimana penderitaan yang begitu besar dialami oleh masyarakat, tetapi pemerintah memfasilitasi, membiarkan perusahaan-perusahaan itu untuk beroperasi kembali. Ini tentu sangat disayangkan kalau itu betul-betul terjadi gitu ya. Tapi kita memang sangat berharap bahwa pemerintah serius betul-betul menghentikan operasionalnya, menghentikan seluruh operasional ke-28 perusahaan itu, kemudian memerintahkan perusahaan itu juga untuk melakukan restorasi pemulihan terhadap kerusakan lingkungan, termasuk juga memberikan kompensasi kepada masyarakat. Ya, jadi kan kalau beberapa teman-teman aktivis lingkungan itu bilang pencabutan saja sebenarnya tidak cukup. Jadi perlu ada evaluasi total yang kita juga belum pernah dengar. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kelanjutan dari proses bisnis di lingkungan daerah-daerah yang terdampak gitu ya, di bencana itu, entah perusahaan pertambangan, perkebunan maupun juga kehutanan. Nah, kalau menurut Bung Wahyu, apa yang luput dari sanksi administratif ini sehingga perusahaan-perusahaan itu nggak kapok, Mas? Satu hal yang mungkin terlupa gitu ya, dari dua aktor besar yang berpengaruh dalam terjadinya bencana di Sumatera. Pemerintah di satu sisi harus betul-betul mengontrol proses perizinan, pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif di Sumatera khususnya. Yang kedua, pemerintah juga harus betul-betul mengawasi proses berjalannya usaha perusahaan-perusahaan ekstraktif tersebut. Bagaimana mereka mengelola lingkungan, bagaimana mereka mengelola dampak. Itu pemerintah harus betul-betul tahu gitu ya. Proses pengelolaan dampak dan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua, di tingkat perusahaan, setelah izinnya dicabut, dia tidak hanya berhenti, tapi tadi melakukan pemulihan. Kira-kira kerusakannya seperti apa, langkah pemulihan apa yang harus disiapkan. Langkah pemulihan ini yang betul-betul juga harus partisipatif. Harus melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pihak-pihak independen yang memang peduli dengan isu lingkungan di Indonesia, khususnya di Sumatera. Nah, proses perancangan mengenai pemulihan ini yang belum kita dengar, baik dari pemerintah maupun dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya. Bagaimana mereka bersama-sama memulihkan kerusakan lingkungan, memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu kita dengar secara resmi gitu ya, secara lengkap dari pemerintah dan juga dari perusahaan-perusahaan yang telah dicabut izinnya itu. Oke, jika pemerintah atau pemberi izin diam saja melihat perusahaan tanpa izin beroperasi, apakah warga atau aktivis bisa menggugat pemerintah atas dasar pembiaran? Pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu secara prinsip itu bisa digugat. Jadi misalnya masyarakat bisa menggugat secara bersama-sama pemerintah dan perusahaan itu untuk melakukan beberapa hal atau tindakan yang penting untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang penting dan urgent untuk merestorasi, memulihkan hak-hak masyarakat yang timbul akibat bencana di Sumatera. Prosesnya bisa melalui
kekuatan perdata misalnya, legal standing, ataupun citizen lawsuit misalnya, semua masyarakat di Indonesia bisa yang concern terhadap isu masyarakat, lingkungan, bisa menggugat perusahaan dan pemerintah secara bersama-sama ke pengadilan. Dan itu akan menjadi salah satu langkah strategis juga. Tapi presidennya udah ada ya? Ada banyak. Sudah banyak masyarakat, sudah banyak organisasi lingkungan, yang menggugat, organisasi hak asasi manusia yang menggugat pemerintah dan perusahaan karena dianggap merugikan lingkungan dan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Dasar hukumnya sudah sangat jelas diatur di dalam undang-undang lingkungan hidup, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang sektoral yang memberikan alas hukum bagi masyarakat, untuk melakukan, bagi organisasi lembaga swadaya masyarakat menggugat pemerintah dan perusahaan yang dianggap merusak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi dasar hukumnya sudah sangat luas di Indonesia. Tinggal masyarakat mau melakukan atau tidak ya? Tinggal bagaimana masyarakat berkumpul, berdiskusi, merumuskan langkah hukum apa yang akan dilakukan untuk menggugat pemerintah, menggugat perusahaan yang dianggap abai terhadap lingkungan, terhadap hak-hak masyarakat gitu ya. Oke. Apa kira-kira rekomendasi Bung Wahyu untuk memutus rantai izin zombie ya? Kita sebut lagi sekali lagi zombie karena tadi sudah dimatikan izin operasinya, izinnya perusahaannya, tapi masih bisa beroperasi. Agar hukum kembali punya taji, terutama di sektor sumber daya alam. Satu yang perlu kita pastikan adalah pemerintah betul-betul mencabut izin-izin perusahaan yang dianggap merusak lingkungan di Sumatera. Ke-28 perusahaan itu harus betul-betul dipastikan izinnya dicabut. Yang kedua, pemerintah harus memastikan bahwa di lapangan perusahaan itu tidak beroperasi lagi. Yang ketiga, pemerintah juga harus memerintahkan perusahaan itu untuk mengganti rugi kepada negara, menyiapkan dana untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Dan itu harus diawasi secara paralel. Oleh pemerintah gitu. Jadi pencabutan izin itu bukan satu-satunya hukuman ya? Betul. Pemulihan, ganti kerugian, kompensasi. Itu menjadi hal yang melekat. Satu paket? Satu paket. Karena sudah dinyatakan mereka bersalah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera. Ya, terima kasih Bung Wahyu. Jadi sobat visi utama, sobat integritas, kesimpulannya jelas. Hukum tidak boleh berhenti hanya di atas meja birokrasi. Pencabutan izin tanpa eksekusi di lapangan yang tegas adalah sebuah sandiwara hukum yang menyakitkan rasa keadilan, terutama bagi warga Sumatera yang terdampak dalam bencana. Negara seharusnya tidak boleh kalah oleh korporasi. Jika izin sudah dicabut, tapi mesin masih berputar dan lahan masih digarap, maka wibawa negara sekarang sedang dipertaruhkan. Kita tidak butuh sekedar pencabutan izin, kita butuh penegakan hukum yang tuntas sampai ke akarnya. Terima kasih Bung Wahyu atas pencerahannya. Saya Emerson Yunto, sampai jumpa di visi hukum selanjutnya. Terus kawal keadilan, jangan mau dibungkam.